Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara. Shalom. Wah, masih lemes. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan walaupun masih pagi ya saudara. Tapi saudara sudah kembali ke tempat ini. Sungguh sangat anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, boleh saya jemput kita bangkit berdiri sebentar untuk berdoa. Mari satukan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan. Kami boleh kembali ke tempat ini Tuhan. Untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Mencari kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Tahun 2024 kami sudah lewati Tuhan Yesus. Semua karena kasih anugerah-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh kembali Tuhan Yesus ke tempat ini. Di tahun yang baru Tuhan. Tahun 2025 kami percaya Tuhan. Kami membuka tahun ini Tuhan Yesus. Dengan terus mengandalkan Engkau Tuhan. Terus melibatkan Engkau Tuhan dalam setiap apapun yang kami hadapi. Dalam setiap langkah kami Tuhan. Kami mau terus mengutamakan Engkau Tuhan Yesus. Bapak kami dedikasikan ibadah ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang terus bekerja di dalam hati kami, dalam tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. There's none like you Lord Jesus. None like you Jesus. Tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Yang kami sembah, yang kami agungkan. Yesus.
hanya Engkau yang kami tinggikan, Jesus. Tiada nama lain, hanya Engkau. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Boleh sama-sama kasih sorak-sorai terbaik buat Tuhan Yesus. Sama-sama nyanyikan lagu ini, katakan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu, Tuhan, di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, sebab hanya Kau satu di hatiku. Ini penyembahan kami bagi Engkau, Tuhan. Mari nyatakan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Sekali lagi katakan, selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun daging kami lenyap, Tuhan. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu, Tuhan, di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Kau ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku
Tiada pernah berhenti, kasih-Mu mengalir bagi setiap kami. Tiada pernah Kau tinggalkan sedetik pun kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Dengan apa akan ku balas setiap kasih-Mu Tuhan, selain puji dan sembah Kau, Yesus. Allah yang perkasa, Allah yang mulia. Kasih-Mu mengikuti setiap langkah kami. Kami bersyukur Tuhan. Kirabaya syakaralabaya lalabaya syakaralabaya lalabaya. Kau teramat baik Tuhan. Haralabaya syakaralabaya. Kau teramat baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu bagi kami, anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Kirabaya syakara kakara lalabaya lalabaya lalabaya. Yes, we're thankful for your love, Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, kami sembah, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain. Yes Lord, hanya Kau satu di hatiku. Lagi nyatakan ku sembah Engkau. Yes Lord, yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain. Yes Lord, oh hanya Kau satu di hatiku. Mari sambil bangkit berdiri, nyatakan ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, oh tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, sebab hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah
Kau teramat baik Tuhan. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya. Kami teramat balas kasih-Mu Tuhan. Kau teramat baik Tuhan. Oh Jesus. Kasih-Mu mempesona, kasih-Mu mengubahkan, kasih-Mu selalu baru setiap hari. Horabaya syakaralabayara, horabaya syakaralabayara. Kau selalu mempesona kami Tuhan. Kasih-Mu begitu nyata Tuhan Yesus. Sepanjang hidup kami Kau membuktikan Tuhan. Tidak pernah sekalipun Kau meninggalkan setiap kami Tuhan. Ini rasa syukur kami Tuhan. Ini rasa cinta dan kasih kami bagi Engkau Tuhan. Kami mau terus memuliakan Engkau Tuhan. Kami mau terus bersyukur. Kami membuka Tuhan Yesus tahun ini dengan penuh rasa syukur bagi Engkau Tuhan. Kirabaya syakaralabaya syakaralabaya. Ku naikkan syukurku, yes Lord. Oh buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Yes Lord Jesus. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur kepada-Mu. Ku naikkan syukurku, yes Jesus. Oh buat hari yang Kau beri, tidak pernah habis kasih dan rahmat-Mu Tuhan. Selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Lagi nyatakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, amin. Oh buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, ku naikkan syukurku, yes, buat
setiamu Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Sorak-sorai terbaik, hanya yang terbaik bagi Tuhan Yesus kita. Sorakan haleluya, haleluya, praise the Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih dahsyat lagi untuk Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama katakan. Amin. Sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Boleh salami kanan kirinya, katakan selamat tahun baru saudara. Haleluya. Mari kita sambut tahun yang baru dengan hati yang bersyukur. Ini syukur kami Tuhan. Come on. Masuk gerbangnya bersyukur, hey, dengan penuh pujian. Kami bersuka Tuhan. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia, puji dia tiuplah sangkakala. Musik dan tarian, biar semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Katakan sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Hey. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Anugerahmu kekal selamanya Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur. Yes Lord. Kami mau terus bersuka cita Tuhan. Hey. Dan dibesarkan agung namanya. Puji dia. Musik dan tarian, biar semua makhluk di bumi dengan senang hati angkat pujian. Katakan sebab Tuhan baik. Hey. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Lagi nyatakan sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Kau teramat baik Tuhan. Yes. Kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Yes. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Mari yang merasakan kebaikan Tuhan mau lebih lagi bersuka cita dan bersyukur. Amin. Haleluya. Jesus. Ini syukur dan pujian kami. Sama-sama nyatakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Angkat tanganmu, katakan. Sebab Tuhan baik. Yes. Sebab Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Sebab Tuhan baik. Hey. Oh, sebab Tuhan baik. Bisa lebih semangat lagi buat Tuhan kita? Mau lebih semangat lagi? Come on, katakan. Sebab Tuhan baik. Angkat tanganmu sama-sama. Sebab Tuhan. Yes. Sebab Tuhan. Thank you Jesus. Oh, sebab Tuhan. Hey. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Hey. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik.
Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sorak-sorai terbaik buat Tuhan kita yang terbaik. Come on, haleluya. Saudara percaya, kita akan diberkati di tahun ini, amin. Amin. Kita akan memiliki perbedaan dengan dunia ini, sebab kita punya Tuhan Yesus, amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku, sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari dengan iman katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, amin, untuk menyediakan. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi, ini iman kami Tuhan, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Setiamu nyata bagiku, yes Lord, hikmat kebajikan sedia bagiku. Kami percaya Engkau sanggup Tuhan, limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Siap semuanya katakan, come on. Aku diberkati, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, yes, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, anugerah-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu terus mengalir dalam hidup kami. Haleluya Jesus. Mari yang mengalami kebaikan Tuhan, sama-sama katakan, sebab Allah sanggup. Come on. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, yes, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Amin. Ini iman kami Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Siap semua katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, sorak-sorai terbaik buat Tuhan Yesus. Sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus, sorakan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kasih-Mu nyata bagi kami Tuhan. Sudah terbukti kasih-Mu Tuhan. Selalu ada. Tidak pernah terlambat Tuhan. Berkali-kali Engkau menolong setiap kami Tuhan. Dahsyat Engkau. Dahsyat Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Apapun boleh terjadi dalam hidup kami Tuhan. Walaupun Engkau belum menjawab doa kami. Satu yang kami percaya, Engkau akan menyediakan yang terbaik bagi setiap kami. We trust in you Lord Jesus. Haleluya Jesus. Haleluya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Yes Lord Jesus. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, yes Jesus, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Thank you Jesus. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Yes Lord, ini pujian kami, sama-sama nyatakan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, kami tetap memilih untuk percaya, tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, oh Jesus, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Oh Jesus, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus
jemaat saja nyanyikan lagu ini. Nyatakan kepada Tuhan. Katakan. Meskipun aku terlong. Amin. Meskipun kami tetap memilih untuk percaya Tuhan. Meskipun doaku tak terjawab, yes. Meskipun ini keputusan kami Tuhan, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Setia. Berkali-kali Kau menolong kami Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkanku dalam rasa sakit. Engkau ada, Kau setia Tuhan. Setia. Mari saya jemput sama-sama bangkit berdiri. Nyatakan lebih lagi, katakan berkali-kali, berkali-kali Kau menolongku, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Terbukti kasih-Mu Tuhan, berkali-kali Kau menolongku, berkali-kali Kau kuatkanku dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Oh, dalam lembah Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, dalam lembah gelap Engkau ada. Katakan, Yesus setia. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami memasuki tahun yang baru dengan penuh ucapan syukur karena kami tahu Yesus kami adalah Yesus yang setia. Bahkan sekalipun kami tidak setia, Engkau tetap setia. Ya. Biarlah pujian tadi menjadi doa buat setiap kami. Untuk kami boleh memilih
untuk tetap setia kepada Tuhan. Tetap percaya dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun juga yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan setiap kami. Biar tidak ada satupun dari kami yang jatuh dalam iman percaya kami kepadamu. Tapi Engkau yang akan menolong dan menguatkan kami sepanjang tahun ini Tuhan. Untuk kami tetap dapat berdiri teguh sekalipun dunia semakin jahat. Sekalipun goncangan semakin kuat. Tapi Engkau Yesus tetap setia. Terima kasih untuk tahun yang baru. Dan biarlah Engkau saat ini menuntun setiap kami. Untuk mempersiapkan diri kami semuanya. Menjadi pribadi-pribadi yang tak bercacat celah. Sehingga waktu Engkau datang kembali. Engkau mendapati kami siap sedia. Tuntun gerejamu. Karenanya urapi hambamu. Mampukan jadi alat yang baik di tanganmu. Dan urapi setiap kami Roh Kudus. Untuk mampu menangkap isi hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan semua doa dan ucapan syukur kami. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Wow, pujiannya bagus banget ya. Saya baru dengar lu hari ini Saudara. Ketinggalan zaman saya. Ternyata ciptakan oleh Jacqueline Selose. Welcome home. Selamat memasuki tahun baru 2025. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Saudara, Alkitab berkata bahwa semakin dekat dengan kedatangan Tuhan, keadaan dunia akan semakin buruk. Ya. Sekali lagi, semakin dekat dengan kedatangan Yesus, keadaan dunia akan semakin buruk. Itu yang Alkitab katakan. Tapi ada pengharapan buat saudara dan saya. Selama saudara dan saya berpegang teguh kepada Yesus Kristus, saudara dan saya akan tetap berdiri teguh. Dan kita percaya kasih setia dan rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tuhan Yesus luar biasa. Memasuki awal tahun saya mau berbicara sesuatu yang sangat mendasar di dalam kehidupan kekristenan. Karena kita perlu sekali benar-benar membangun sebuah fondasi yang kuat di dalam kehidupan kekristenan kita. Sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang kokoh, yang teguh, yang setia seperti pujian yang baru saja kita nyanyikan. Ya. Siapa yang merasa diberkati dengan pujian tadi? Boleh angkat tangan saudara? Wow, luar biasa. Saudara jemaat-jemaat yang dewasa. Tepuk tangan buat saudara. Ya, jemaat yang dewasa harusnya nyanyi seperti itu saudara. Amin. Ya, benar-benar kita setia sama Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita tetap bisa bertahan, percaya dan mengucap syukur kepada Tuhan. Nah hari ini saya mau bicara sebuah fondasi dasar dari sebuah kehidupan kekristenan, yaitu peristiwa dilahirkan kembali. Mari kita lihat ayatnya. Dari Injil Yohanes pasal ketiga ayat 1 sampai dengan ayat ke-6. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah.
Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah saudaraku, apa sih yang dimaksud dengan dilahirkan kembali? Bermula pada saat manusia Adam dan Hawa yang diciptakan Tuhan sempurna. Terdiri dari 3 bagian hidup manusia. Tubuh jasmani kita, jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, dan roh. Roh adalah bagian dari hidup manusia yang berhubungan dengan Tuhan. Karena Allah itu adalah roh. Nah, waktu manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, seketika itu mereka mati secara rohani, secara roh. Walaupun secara tubuh dan jiwa masih 900 tahun kemudian mereka baru mati. Tapi pada saat mereka berdosa, saat itu juga secara roh manusia mengalami kematian. Sehingga manusia terpisah dari Tuhan. Manusia tidak lagi dapat berinteraksi, berkomunikasi, berhubungan, bersekutu dengan Tuhan. Dan sejak saat itu, setiap manusia yang dilahirkan dengan kematian roh. Karenanya Yesus turun ke dunia 2000 tahun yang lalu, mati di atas kayu salib, bangkit dari kematian untuk menebus dosa manusia. Dan sejak saat itu, barang siapa yang percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam kehidupannya, maka rohnya dilahirkan kembali. Sehingga manusia yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kembali dapat berhubungan dengan Tuhan. Bahkan Tuhan menaruhkan rohnya, yaitu Roh Kudus, di dalam setiap kehidupan pribadi yang sudah dilahirkan kembali. Roh Kudus di dalam hidup kita itu menuntun, menolong sebagai parakletos. Penolong di dalam segala sesuatunya. Supaya kita bisa memelihara iman percaya kita sampai pada waktunya kita masuk dalam surga. Yang paham katakan amin. Itulah yang disebut sebagai peristiwa dilahirkan kembali. Atau juga ada banyak orang menyebut lahir baru. Born again, dilahirkan kembali. Atau lahir baru. Jadi seseorang yang dilahirkan kembali, rohnya kembali hidup. Dia kembali dapat bersentuhan, bersekutu, berhubungan dengan Tuhan. Nah, hari ini saya mau menjelaskan kepada saudara bahwa tidak semua orang Kristen itu sudah lahir baru. Khususnya buat setiap kita yang sejak lahir sudah beragama Kristen. Orang-orang yang dibesarkan di keluarga-keluarga Kristen, apalagi kalau itu keluarga Kristen yang sungguh-sungguh, itu seringkali kelahiran barunya tidak terlalu jelas terlihat.
Bahkan tidak jarang orang-orang itu sampai pada masa tuanya, bahkan sampai berpulang ke rumah Bapa, belum mengalami kelahiran baru. Nah, hari ini saya mau menunjukkan kepada setiap kita, apa akibatnya waktu seseorang dia sudah Kristen, dia sudah di gereja, tetapi dia belum mengalami kelahiran baru. Mari kita lihat, ada dua hal yang Yesus tunjukkan kepada kita. Yang pertama dikatakan di sini, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Perhatikan, ini yang pertama. Orang Kristen sekalipun sudah Kristen bertahun-tahun, puluhan tahun. Waktu dia belum mengalami kelahiran baru, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Contohnya, Nikodemus. Nikodemus yang menghampiri Yesus malam hari itu adalah seorang pemimpin agama Yahudi yang sangat dihormati. Senior di dalam kepemimpinan agama, dia senior, dia sudah cukup tua. Dia sudah punya pengetahuan agama yang amat sangat banyak. Dia sudah mengajar berpuluh-puluh tahun tentang agama, hukum-hukum Taurat. Tetapi waktu dia berhadapan dengan Yesus, waktu Yesus bicara tentang dilahirkan kembali, dia tidak mampu memahaminya. Yang paham katakan amin. Gak mampu. Demikian juga waktu kita sudah jadi orang Kristen, bertahun-tahun kita ke gereja, bahkan mungkin sudah pelayanan, waktu kita belum dilahirkan kembali, maka ada bagian-bagian dari firman Tuhan yang kita nggak mampu memahaminya. Kalau kita tidak mampu memahaminya, pasti kita tidak akan mampu melakukannya. Setuju katakan amin. Dan akibatnya kita tidak bertumbuh dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Bisa paham ini saudaraku? Perhatikan ini baik-baik. Ini bahaya terbesar dalam kekristenan. Kristen tapi tidak mengalami kelahiran baru. Saya kasih contoh. Ada beberapa ayat-ayat yang buat banyak orang Kristen ini mustahil dilakukan. Boleh baca? Ini banyak jadi bercandaan buat orang Kristen. Setuju gak? Dulu saya suka bercanda juga dengan ayat ini. Kenapa dijadikan alat bercandaan? Karena ini kita pikir, kalau orang yang belum lahir baru berpikir, ini ayat gak mungkin dilakukan. Ini omong kosong. Saya kasih contoh satu lagi. Boleh baca dengan keras? Ini omong kosong. Buat orang Kristen yang belum lahir baru, hal-hal seperti ini adalah omong kosong besar. Bahkan cukup banyak orang Kristen yang tidak percaya kepada mujizat. Wow. Ada banyak orang Kristen yang tidak mampu memahami banyak bagian dari firman Tuhan. Sekalipun sudah dengar penjelasan beribu-ribu kali. Saya kasih contoh saya, saudara. Sebelum saya lahir baru, saya sudah bertahun-tahun dibaptis. Ke gereja tiap minggu. Lalu berapa puluh tahun yang lalu, keluarga istri saya mengalami kebangunan rohani. Karena sebuah peristiwa, itu adik-adiknya, kakaknya, itu mereka tiba-tiba bertobat. Saudara. Banyak yang mulai
ke gereja, lahir baru. Mereka ngalami lahir baru. Nah, saya saat itu justru belum lahir baru. Suatu waktu saya tahu mereka itu memberi persepuluhan, saudaraku. Wah, saya enggak bisa terima loh, saudara. Saya bahkan pernah ngomong dengan nada yang cukup keras kepada salah satu adik dari istri saya. Saya bilang gini, kamu bisa kasih ke gereja perpuluhan, kok enggak bantu saudaramu? Kan lebih baik buat bantu saudaramu daripada kamu bantu kasih persepuluhan ke gereja. Gak bisa ngerti saya. Sampai saya lahir baru. Waktu saya ngalami dilahirkan kembali, apa yang dulu saya gak mampu pahami, saya bisa pahami. Nah, yang saudara harus pahami begini, khususnya kalau saudara itu dilahirkan dan dibesarkan di keluarga Kristen, apalagi keluarga yang baik-baik. Kadang-kadang orang Kristen dianggap sudah lahir baru kalau dia perilakunya baik. Padahal bisa saja perilaku yang baik itu karena didikan keluarga yang baik. Bukan karena kelahiran baru. Bisa paham gak saudaraku? Memang dididik baik. Oh, orang non-Kristen kalau dididik baik perilakunya baik. Pola asuh itu sangat menentukan perilaku seseorang. Bisa ikuti katakan amin saudaraku. Ya, ini yang sering banyak keliru. Tetapi yang dimaksud dengan dilahirkan kembali adalah bahwa sesuatu yang buruk dalam hidup kita, sesuatu yang tidak beres dalam hidup kita, sesuatu yang tidak benar dalam hidup kita menjadi beres, menjadi benar, menjadi lebih baik karena ngikut Yesus. Karena firman yang mengubah hidup kita, bukan karena dari dulunya kita sudah lakukan itu. Bisa ikuti saya? Contoh, kembali kepada saya. Saya sebelum saya lahir baru, saya adalah orang yang sangat berhitungan kalau mau memberi kepada orang. Saya tidak termasuk orang yang pelit, tapi setiap kali saya memberi, saya selalu memikirkan apa yang saya bisa terima dari apa yang saya kasih. Karena saya dibesarkan di keluarga pedagang. Dari kecil saya sudah bantuin toko dagang. Jadi setiap kali kita keluarkan sesuatu, kita harus berpikir apa untungnya buat kita. Jadi saudaraku, sebelum saya lahir baru, ayat lebih berbahagia memberi daripada menerima itu omong kosong besar. Bisa paham saudaraku? Tapi faktanya, setelah saya mengalami kelahiran baru, saya bertumbuh dalam firman. Satu titik saya mengalami yang namanya the joy of giving. Sukacita dalam memberi. Dan saya baru paham, ini ayat benar loh. Bukan hanya paham, saya ngalami. Dan saya sangat sukacita kalau saya punya kesempatan untuk memberi. Bisa paham saudaraku? Itu bukan karena saya dididik seperti itu. Tetapi karena peristiwa lahir baru, saya sungguh-sungguh cinta Tuhan, saya ikut Tuhan, saya lakukan firman dan firman itu merubah. Merubah hati saya, merubah cara pandang saya, merubah cara pikir saya. Sehingga perilaku saya ikut berubah. Paham katakan amin saudara. Ya. Nah yang kedua ini yang sangat mengerikan yang kita harus benar-benar perhatikan Bapak Ibu Saudara. Bahwa Yesus juga katakan jika seseorang tidak dilahirkan kembali dia tidak dapat masuk kerajaan Allah. Hati-hati. Saya dulu sebelum lahir baru, saya paling benci dengan ayat Yohanes 14 ayat ke-6. Itu ya, ciri orang belum lahir baru,
Ada ayat-ayat yang disukai, ada ayat-ayat yang tidak disukai. Ngerti ya saudara ya? Jadi kita pilih ayat-ayat. Ada ayat-ayat nih favoritnya ayat nih gitu ya. Ada ayat-ayat ini mah enggak benar seolah-olah gitu ya. Itu ciri orang belum lahir baru. Waktu kita dilahirkan baru, kita bisa lihat itu Alkitab semua kebenaran. Gitu ya. Karena memang itu Tuhan memberikan sebuah anugerah buat kita. Saudara, mari kita lihat dulu ayatnya saudara. Ya. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dulu saya paling benci dengan ayat Yohanes 14 ayat ke-6. Ingat ayat itu bunyinya apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Wah, saya bilang ini orang Kristen sombong sekali. Dan ini ayat membuat ketidakrukunan antar agama. Saya nggak suka ayat itu, saudara. Sampai kemudian setelah saya lahir baru, saya baru paham. Begini loh saudara. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu dosa masuk dalam kehidupan manusia dan berdiam dalam hidup manusia. Sejak saat itu setiap bayi yang dilahirkan, sekalipun dia belum pernah melakukan dosa, tapi kuasa dosa itu ada dalam hidupnya sejak dia jadi manusia. Sejak sel telur dibuahi oleh sel sperma, itu dosa, kuasa dosa sudah ada dalam kehidupan orang itu. Sehingga siapapun dia, dilahirkan di keluarga sebaik apapun dia pasti melakukan berbagai dosa. Tapi di dalam hidup kita banyak menjumpai orang yang bilang gini, saya emang gak suka macam-macam. Dengan kata lain dia bilang, saya bukan orang berdosa, saya gak pernah jahatin orang. Saya nggak pernah selingkuh, saya nggak pernah macam-macam. Saya mau orang baik, saya nggak butuh Yesus. Kata siapa? Kamu nggak butuh Yesus. Karena tidak ada seorang manusia pun yang baik kata Yesus. Kecuali Tuhan saja. Banyak orang merasa dirinya baik karena punya pandangan yang keliru tentang dosa. Banyak orang berpikir dosa itu hanyalah kalau kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Apa yang dilarang oleh Tuhan? Jangan membunuh. Jangan mencuri. Jangan berzina. Jangan. Nah, kita berpikir kalau kita sudah tidak melakukan lagi apa yang dilarang oleh Tuhan, maka kita sudah jadi orang baik. Saudara salah. Karena yang namanya dosa itu juga termasuk tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tolong pahami ini. Perintah Tuhan banyak contohnya. Hai suami-suami, kasihilah istrimu seperti Yesus mengasihi jemaat. Mohon maaf para suami, saya juga suami. Kalau kita sebagai suami tidak mengasihi istri kita seperti Yesus mengasihi jemaat, kita orang berdosa. Di mata Tuhan, perhatikan, di mata Tuhan, bukan di mata masyarakat. Kita sama berdosanya di mata Tuhan. Waktu kita tidak mengasihi istri kita seperti Yesus mengasihi jemaat, kita sama berdosanya seperti perampok. Seperti koruptor, seperti penjina. Di mata Tuhan gak ada dosa besar, gak ada dosa kecil. Dosa
adalah dosa dan upah dosa adalah maut. Biar seimbang, biar seimbang. Ini muka suami-suami udah mulai gak enak. Saya mau bikin muka para istri juga sama gak enaknya. Ya. Dosa termasuk tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Gue bilang amin loh. Marah beneran nih. Ada perintah Tuhan, perintah bukan nasihat. Perintah Tuhan berkata gini, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Seperti jemaat tunduk kepada Yesus. Mohon maaf, tolong jangan lempari saya dengan batu para ibu. Kalau engkau sebagai istri tidak bisa tunduk sama suamimu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Yesus, engkau orang berdosa. Maaf, di mata Tuhan bukan di mata masyarakat. Kamu sama berdosanya seperti seorang pencuri. Seperti seorang koruptor. Seperti seorang yang berselingkuh. Di mata Tuhan sama berdosanya. Kalau kita ngerti konsep ini maka sama seperti Saulus. Saulus sekalipun belum lahir baru dia ngerti konsep ini. Karena dari kecil Saulus dari bayi itu dilahirkan dan dibesarkan di keluarga Farisi. Keluarga yang sangat ketat beragama, dijauhkan dari lingkungan buruk, diajar oleh Gamaliel, guru ahli Taurat yang paling ternama saat itu. Dididik dengan sangat baik. Di mata masyarakat, Saulus itu adalah orang yang tidak bercacat celah. Tetapi di dalam Roma pasal ke-7, Saulus berteriak, aku manusia celaka. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Sampai akhirnya dia berjumpa dengan Yesus. Syukur kepada Allah. Yesus Kristus yang membebaskan dia. Jadi sekalipun dia tahu segala aturan-aturan agama sudah dilatih, diajar dengan pola asuh yang terbaik yang ada pada saat itu. Ternyata kuasa dosa dalam kehidupan Saulus saat itu, menguasainya dengan begitu kuat. Sehingga dia bilang begini, aku pingin lakukan yang baik. Tapi yang jahat yang justru aku lakukan. Berulang kali hari demi hari. Dia terus mengalami penderitaan itu sampai dia teriak dengan penuh keputusasaan. Aku manusia celaka. Di titik itu Yesus menjumpai dia. Dan Yesus membebaskan dia dari belenggu dosa. Yang paham katakan amin. Artinya apa? Artinya setiap manusia betapapun sepertinya begitu baik hidupnya. Dia orang berdosa dan dia butuh Tuhan tolong dia. Itu sebabnya Yohanes 3 ayat 16. Tuhan berkata, karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Maka dianugerahkannya lah anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak menjadi binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu juga berlaku buat kita semua. Karena sekalipun kita sudah lama menjadi orang Kristen. Tetapi apakah benar-benar kita sudah dilahirkan kembali? Itu pertanyaannya. Karena dikatakan hanya orang yang dilahirkan dari roh. Oleh roh di sini huruf besar yaitu Roh Kudus.
Kuasa dan pekerjaan Roh Kudus menyadarkan kita akan dosa-dosa kita. Dan kuasa dan pekerjaan Roh Kudus membuat kita benar-benar merasa membutuhkan juru selamat Tuhan kita. Kalau ada di antara saudara yang mendengar ini dan saudara mulai merasa sesungguhnya saudara belum mengalami kelahiran kembali. Ini waktunya saudara membuka dirimu. Dengan apa? Dengan mengundang Yesus masuk dalam hidup kita. Menjadi Tuhan. Dan menjadi juru selamat kita. Menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Untuk dipimpin hari demi hari. Ada orang-orang mungkin bertanya begini, Pak, saya pernah mengalami kelahiran baru, sempat ada perubahan-perubahan. Tapi kok nggak berapa lama, saya kembali kepada kehidupan saya yang lama. Jadi orang melihat saya nggak ada berubah, Pak. Setelah ikut gereja puluhan tahun juga nggak ada perubahan. Kenapa saudaraku? Karena Yesus bilang begini, kalau engkau memang mau mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu dan benar-benar mau mengikut Yesus, Kristen itu artinya pengikut Kristus. Yesus bilang gini, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus sangkal diri dan pikul salib setiap hari. Bukan seminggu sekali, setiap hari. Artinya apa? Artinya kita perlu sangkal diri mulai dengan melakukan disiplin rohani. Ibadah dengan teratur, bukan kadang-kadang. Setiap hari mengupayakan sangkal diri. Banyak kita malas melakukannya. Normal. Tapi kita perlu sangkal diri untuk setiap hari kita sediakan waktu khusus untuk bersaat teduh kepada Tuhan. Renungkan firman dan sangkal diri pikul salib untuk setiap hari benar-benar mencoba melakukan firman-firman yang kita sudah pahami. Firman-firman yang sudah datang dalam hidup kita. Sangkal diri pikul salib setiap hari. Hanya dengan inilah perubahan demi perubahan, buah demi buah itu akan semakin nyata dalam hidup setiap kita. Paham ya saudara? Jadi kelahiran baru adalah langkah awal. Tapi kalau kita nggak ngalami kelahiran baru, kita nggak paham. Dulu saya nggak bisa paham persepuluhan. Goblok kamu. Saya selalu bilang gitu kalau lihat orang bayar persepuluhan. Saya nggak paham. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Saya nggak bisa paham. Saya nggak bisa paham. Ada orang yang sanggup ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Saya nggak bisa paham. Tapi setelah ngalami dilahirkan kembali, tiba-tiba saya bisa paham. Tapi untuk melakukannya, saya perlu sungguh-sungguh sangkal diri dan pikul salib untuk bisa tetap ikut Yesus. Paham, katakan amin. Nah, langkah berikutnya adalah sebagai tanda kita percaya kepada Yesus, kita memberi diri kita dibaptis. Kenapa waktu kita dibaptis, waktu kita ditenggelamkan, itu momen yang amat sangat penting dalam hidup kita. Kenapa? Itu menjadi perlambang daripada hidup kita yang lama mati bersama dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Penting banget momen ini, kenapa? Berarti waktu kita sudah mati hidup kita yang lama, kuasa dosa dalam hidup kita tidak lagi ada. Kita bebas, kita merdeka. Lalu waktu kita dikeluarkan dari air, kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Kita adalah muridnya Yesus. Pengikutnya Yesus. Nah, dulu saya anti membaptis ulang. Saya bilang udahlah baptisan ya udah sekali udah gitu ya. Sampai akhirnya saya baru paham. Ternyata banyak orang Kristen itu waktu dibaptis benar-benar gak ngerti.
Dan bahkan banyak yang tidak beriman. Cuma karena dipaksa, didorong oleh orang tuanya. Hai orang tua, please jangan paksa anakmu. Jangan 12 tahun, ayo baptis, kamu gak baptis masuk neraka. Jangan ditakut-takuti. Lahir baru itu anugerah dari Tuhan. Doakan. Supaya dia punya kesadaran sendiri. Ya. Itu kedua, banyak orang yang dibaptis, kenapa? Karena mau nikah. Kalau gak dibaptis gak diberkati pemberkatannya. Jadi baptis. Ada yang ikut-ikutan dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya saya menyadari. Kalau ada orang yang disadarkan bahwa baptisannya dulu. Dia tidak sepenuh iman. Dia kembali mau menguatkan, meneguhkan baptisannya dengan dibaptis ulang. Layani. Bukan berarti baptisan dulu gak sah. Tapi karena dulu belum dengan iman percaya. Tapi dia lakukan yang kedua dengan iman yang percaya. Paham, katakan amin. Saudaraku. Hari ini saya berdoa, kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup setiap kita. Menyadarkan setiap kita, khususnya kalau ada di antara kita yang belum mengalami kelahiran baru. Hari ini saudara bisa membuat keputusan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang song leaders, para pemusik. Seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau serarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi, seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari bangkit berdiri. Engkau kekuatan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Panggil dia. Yesus,
Satu hari Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Perempuan ini hendak mengambil air. Yesus mengajak perempuan ini bercakap-cakap. Dan Yesus menawarkan, apakah engkau rindu air yang tidak akan membuat kamu haus lagi waktu engkau meminumnya. Itulah air kehidupan. Itulah Yesus sendiri. Perempuan ini sudah 5 kali bersama dengan pasangan pria, tapi tidak ada yang dia jadikan suami. Dia terus mencari di dalam kehidupannya karena dia merasa ada kekosongan besar. Dan hari itu dia berjumpa Yesus dan dia menerima Yesus. Dan sejak dia menerima Yesus, dia merasa hidupnya penuh dengan air kehidupan yang mengalir tanpa henti. Di antara kita mungkin ada orang-orang Kristen yang sejak lahir sudah Kristen. Tapi hari ini engkau disadarkan oleh Roh Kudus. Engkau belum pernah mengalami kelahiran kembali. Engkau datang ke gereja, engkau tawar. Engkau dengar khotbah, engkau tawar. Gak ada sesuatu yang membuat engkau merasakan sesuatu. Engkau gak paham. Ada banyak firman engkau gak setuju. Tapi hari ini engkau diingatkan. Ada kekosongan besar dalam hidupmu. Yang butuh diisi oleh kasih Yesus. Dan kalau engkau orangnya. Dan kalau hari ini engkau mau berkata. Hari ini aku membuat keputusan untuk mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Kalau engkau orang yang kau boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi saat ini. Juga buat saudara yang pernah mengalami kelahiran baru. Tapi sudah cukup lama engkau terhilang. Karena engkau tidak sungguh-sungguh ikut Yesus. Engkau cuma sekedar ke gereja, menjalani rutinitas kekristenan. Tapi engkau bukan pengikut Kristus. Dan akhirnya kau, sekalipun kau masih di gereja, tapi sesungguhnya engkau jauh dari Yesus. Engkau terhilang dari Yesus. Dan kalau hari ini engkau mau kembali. Kau kembali membuka hatimu. Untuk kembali mengundang Yesus masuk dalam hidupmu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Buat setiap saudara yang mengangkat tangan, mari ikuti doa yang saya ucapkan dengan sepenuh hati saudara. Tuhan Yesus, hari ini saya datang. Saya menyadari, saya orang berdosa. Dan saya membutuhkan pengampunan daripadamu. Ampuni semua dosa saya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, hari ini saya membuat keputusan. Saya membuka hati dan hidup saya. Mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hidup saya. Sebagai Tuhan saya. Sebagai Juru Selamat saya. Sebagai Raja dalam hidup saya. Tuhan Yesus, hari ini saya membuat keputusan. Saya menyerahkan seluruh kehidupan saya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Tuntunlah hidup saya melalui Roh Kudus-Mu. Sehingga saya bisa tetap setia sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Buka hatimu saudara, fokus sama Tuhan. Dan izinkan air kehidupan itu mengalir masuk sana. Izinkan air kehidupan itu masuk ke dalam hatimu. Membersihkan setiap kekotoran. Menyembuhkan setiap luka-luka. Dan mengangkat setiap beban-beban. Alamilah damai
alamilah sukacita daripadanya. Terima kasih ya Tuhan. Saya undang Pala Erdas, kita masuk perjamuan kudus. Bersyukur di hadapan kami ada roti dan anggur, bentuk persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Hari ini kami merendahkan diri, memohon ampun atas segala dosa kami. Supaya hidup kami dilayakkan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya ada kuasa tak terbatas melalui perjamuan kudus. Kau menyembuhkan sakit penyakit kami. Karena oleh bilur-bilur Yesus segala sakit penyakit telah disembuhkan. Kau membebaskan segala bentuk ikatan dan belenggu kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Seperti rusa. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi katakan, seperti rusa. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan mari kita semua bangkit berdiri. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Panggil Dia. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah bentuk persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari angkat cawan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah bentuk persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang sempurna. Kami orang-orang yang sudah dimerdekakan. Karena darah Yesus sudah menebus kami. Roh Kudus ada dalam hidup kami dan Roh Kudus akan menolong, menuntun kami hari demi hari. Untuk kami semakin menjadi serupa dengan Yesus. Sampai pada waktunya Engkau datang kembali dan menjemput setiap kami. Terima kasih, berkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini sepanjang tahun ini Tuhan. Dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan Tuhan buat jadi berhasil. Jadikan mereka berkat buat banyak orang di sekitar mereka. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya silakan duduk saudara. Saya undang anak yang akan diserahkan hari ini. Yaitu anak Matthew Giovanni Tan. Anak Matthew Giovanni Tan. Bapak Ibu mohon maaf, boleh bersedia bangkit berdiri kembali? Yuk kita arahkan tangan, kita berdoa buat keluarga ini. Matthew Giovanni Tan, saat ini oleh iman kedua orang tuamu engkau diserahkan kepada Tuhan. Dan mulai saat ini engkau menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dan tangan Tuhan sendiri akan menjagai seluruh kehidupanmu. Bagaikan Tuhan menjagai biji matanya sendiri. Berkat daripada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus tercurah ke dalam kehidupanmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Matthew, aku bernubuat bagi hidupmu, engkau akan dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau akan bersaksi tentang Yesus kemanapun engkau ada dan engkau akan mempertobatkan banyak orang demi kemuliaan Tuhan. Berdoa untuk ayah daripada Matthew. Pengurapan-Mu turun atasnya, memampukan dia menjadi imam, raja dan nabi bagi keluarga ini. Dan biarlah takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan itu boleh terus ada dalam hatinya. Semakin hari semakin ditambahkan. Dan dia sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Segala sesuatu yang dikerjakan dibuat berhasil. Kau juga memberkati ibu dari Matthew. Kau membuat dia, kau mengurapi dia menjadi penolong yang sepadan. Dan juga ibu yang baik buat anak-anak mereka. Dan juga menjadi tiang doa buat keluarga ini. Tiang doa yang dengan setia, berdoa dengan penuh ketekunan. Dengan penuh iman percaya kepada Tuhan. Dan melihat seluruh jawaban doa dinyatakan dalam hidupnya. Lindungi, jagai keluarga ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat. Silakan duduk kembali saudara. Terima kasih. Shalom. Semuanya diberkati hari ini oleh berkat firman yang di-sharingkan oleh Pak Alex. Puji Tuhan. Kami seluruh pelayan dan jemaat di tempat ini mengucapkan terima kasih kepada Pak Alex atas berkat firman-Nya yang telah diberikan kepada kami. Dan kami berdoa buat Pak Alex, Bu Sri, serta keluarga dan pelayanannya. Tuhan akan sertai senantiasa. Terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada WL kita, Kak Nia, dan juga teman-teman singer, dan juga multimedia, pemusik, sound system. Kami juga berdoa
Kami juga berterima kasih buat para pendoa-pendoa syafaat. Terima kasih buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Apakah ada di antara Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini hari ini? Kalau ada, kami mohon untuk mengangkat tangan. Kami para pelayan ingin berkenalan lebih lagi. Mungkin ada di sebelah kiri, sebelah tengah, sebelah kanan. Ada? Oh iya, puji Tuhan. Ya, buat Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bila belum ada tempat beribadah menetap, di minggu-minggu yang ke depan kita berharap bisa sama-sama beribadah bersama dengan kita di tempat ini. Ya, ada satu pesan dari kami. Kami menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara sekalian di tahun yang baru ini untuk datang beribadah lebih tepat waktu dan yang pasti tidak terlambat. Kita mau bersama-sama untuk lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan dalam kesatuan hati. Terima kasih. Sekarang saatnya memberikan persembahan buat Tuhan kita. Persembahan dapat diberikan melalui scan QRIS yang ada di belakang kursi yang telah disediakan atau secara tunai dengan memasukkan ke dalam amplop dan memasukkan di dalam kotak yang telah disediakan di dekat pintu keluar. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat berkat-Mu yang selalu baru setiap hari buat kami ya Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau akan berkati tangan-tangan yang akan memberi ya Tuhan. Kau juga akan berkati tangan-tangan yang akan mengelolanya Tuhan. Sehingga apa yang kami persembahkan ini Tuhan, dapat memperbesar kerajaan-Mu di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil memberikan persembahan, kita sambil menyaksikan DM News. Terima kasih. Shalom saudara, apa kabar semuanya? Wah, senang banget hari ini aku bisa menyapa kalian lagi di Demius minggu ini. Hari ini aku akan bahas topik yang menarik banget buat anak muda seperti aku yang mau melayani Tuhan dengan semangat. Buat para orang tua juga, yuk stay tune! Kadang ada yang bilang, aduh aku kan masih muda banget, apa aku bisa ya melayani Tuhan? Jawabannya adalah, bisa banget. Tuhan tidak melihat umur, tetapi Tuhan melihat hati kita. Bahkan Alkitab mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu.
Jadi teman-teman, melayani Tuhan itu bisa dimulai dari hal kecil loh. Contohnya seperti jadi usher, jadi tim musik, atau bahkan jadi kakak sekolah minggu. Buat para orang tua bisa membantu dengan mendorong anaknya ya. Yang penting, jaga hubungan dengan Tuhan lewat doa dan jangan lupa untuk mengajak teman-teman lain untuk bertumbuh bersama. Every day, in every step, God with me. I'm not afraid, 'cause Jesus, you're the source of my joy. Jump to the left, shout joy. Jump to the right, shout joy. 'Cause He's good to you and me. Whoa. Quiet. God, you're here in the silence. Syaratnya cuma satu. Here I Percaya. am no more. Waktu engkau berdoa, You are in meminta, this moment. I won't fight it. engkau akan menerima. I'll be Itu pasti. I'll just be quiet. Oh God, you're here in the silence. Here I am, no more hiding. You are in this moment, I won't fight it. I'll be quiet. Yuk teman-teman, kita sama-sama menjadi anak muda yang bersinar untuk Tuhan. Sekian DM News minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Mengingatkan kembali untuk para wanitanya Tuhan di tempat ini, Women Ministry Perdana tahun 2025 akan diadakan hari Selasa tanggal 7 Januari jam 10 di RKD lantai 3 bersama dengan Pendeta Sifki Priyatelna. Dan kami mengundang bagi para wanita di tempat ini yang tidak bekerja untuk datang ke ibadah WOM pada hari Selasa nanti. Ibadah sudah selesai, saya mengundang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri, kita tutup dengan doa syafaat. Bapak, kami berterima kasih untuk firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini yang disampaikan melalui gembala kami Pak Alex Leo ya Bapak. Tuhan terus pakai Pak Alex untuk menyampaikan isi hati-Mu, sehingga setiap apa yang disampaikan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kehidupan Pak Alex, Bu Sri, anak-anak, menantu dan cucunya mereka. Biarlah Pak Alex dan Bu Sri boleh selalu menjadi berkat dan teladan buat setiap kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat di tempat ini. Biarlah setiap kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu dan boleh semakin antusias dalam mencari Engkau, sehingga setiap kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Dan di tahun penuaian ini Tuhan, kami boleh Kau pakai untuk menuai jiwa-jiwa lebih banyak lagi untuk mengenal Engkau ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat yang datang dengan sakit penyakit. Kami berdoa mereka pulang dengan kesembuhan yang daripada-Mu. Kami yang datang dengan berbeban berat, kami pulang dengan kelegaan yang daripada-Mu. Dan sebentar kami akan pulang, Tuhan sertai dalam setiap perjalanan kami, dan tibakan kami di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan sebelum kami berpisah, kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Saudara, sebelum terima berkat saya mau beritahu sesuatu. Godiper kita tahun ini agak sedikit berbeda. Kita akan ada sesuatu yang baru, yaitu dengan tema Quiet Time. Kalau tahun lalu kita bikin worship night, tapi tahun ini kita ganti menjadi Quiet Time. Nah, saya akan mengajar saudara, saya akan membimbing saudara untuk belajar menanti-nantikan Tuhan. Karena kekuatan kita justru ada di dalam menanti-nantikan Tuhan. Ya, yuk datang, ada sesuatu yang baru, juga dalam penyembahannya akan sesuatu yang berbeda di tanggal Rabu 22 Januari. Jadi akan bergantian, ada quiet time, lalu bulan berikutnya ada healing and miracle night. Terus bergantian sepanjang tahun, sebulan sekali seperti itu. Ya, saya sangat mendorong untuk kita tuh selalu hadir di Godiper. Bukannya buat menemuin kursi, bukan. Buat kita nge-charge. Kita ngalami sesuatu yang baru dari Tuhan, refresh, dan kita teguh berdiri kuat. Karena hari-hari ini menjadi semakin hari semakin jahat. Setuju saudara? Yuk kita angkat kedua tangan kita dan buka hati kita.
Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, saat ini pulanglah dan terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, serta sukacita yang berlimpah-limpah dicurahkan Bapa dari surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dicurahkan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Sekali lagi sebelum pulang saling menyapa, ucapkan selamat memasuki tahun baru.